Apakah semua teman-teman sudah bergabung? Sudah, Kak. Nah, baik. Nah, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, ada yang bisa memimpin doa? Saya, Kak. Nah, dipersilahkan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan dan keagamaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik, makasih, Akbar. Nah, sebelum memulai materi, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih atas ketersediaan teman-teman untuk mengikuti kegiatan layanan dari kakak. Nah, adapun topik yang kakak angkat yaitu motivasi belajar. Nah, adapun tujuan dari topik kakak yaitu teman-teman mampu mengetahui apa itu motivasi belajar, apa saja upaya dalam meningkatkan motivasi belajar, serta bagaimana teman-teman bisa memotivasi dirinya untuk belajar sesuai dengan karakteristiknya. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan selama kurang lebih 1 kali 15 menit pelayanan. Dan apakah semuanya siap? Siap, Kak. Siap, Kak. Nah, sepertinya sudah bersemangat sekali ya semuanya. Untuk itu, izinkan kakak untuk share screen. Sudah terlihat? Nah, sebelum itu perkenalkan, nama kakak itu Ilham Hasan. Kakak itu merupakan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Makassar. Asal kakak itu dari Pulau Mandar. Ada yang dari Polman? Saya, Kak. Saya juga, Kak. Banyak ya. Nah, Dua orang jika. oh iya. Nah, untuk itu silakan kembali ke materi. Nah, materi kita yaitu motivasi belajar. Dan dosa tegang ya semuanya, santai aja. Nah, sepertinya kita sudah tidak asing lagi dengan motivasi belajar. Nah, ada yang tahu apa itu motivasi belajar? Nah, motivasi belajar ini berasal dari kata motif, yakni kondisi dalam diri individu yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu, baik disadari maupun tidak, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi belajar ini dapat diartikan sebagai daya dorong untuk melakukan aktivitas tertentu yang berasal dari dalam diri dan juga dari luar individu sehingga menumbuhkan semangat dalam belajar. Nah, dari beberapa pengertian motivasi belajar menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar siswa, yang mampu menimbulkan semangat dan gairah belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Nah, selanjutnya seberapa penting sih motivasi belajar? Nah, motivasi ini sangat penting karena keberhasilan belajar siswa dapat ditentukan oleh motivasi yang dimilikinya. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi cenderung memiliki prestasi yang tinggi pula. Sebaliknya, motivasi belajar yang rendah akan rendah pula prestasinya. Tinggi rendahnya motivasi itu dapat menentukan tinggi rendahnya usaha atau semangat seseorang untuk melakukan beraktivitas, dan tentu saja tinggi rendahnya semangat akan menentukan hasil yang diperoleh. Nah, apakah di sini teman-teman ada yang memiliki nilai yang tinggi? Di mana teman-teman? Oh, mungkin terkendala jaringan ya. Kita lanjut saja. Terus ada fungsi motivasi belajar. Nah, fungsi motivasi ini berfungsi sebagai pendorong atau penggerak siswa untuk melakukan kegiatan belajar dan bertahan untuk melakukan kegiatan tersebut sebagai jalan untuk mencapai tujuan yang tertanam di dalam diri siswa. Nah, di dalam diri siswa itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh beberapa ahli berikut. Nah, selanjutnya menurut para ahli yaitu
menurut Wina Sanjaya pada 2010. Ada dua nih, yaitu yang pertama mendorong siswa untuk beraktivitas. Nah, perilaku setiap orang disebabkan karena dorongan yang muncul dari dalam dan disebut dengan motivasi. Besar kecilnya semangat seseorang untuk bekerja sangat ditentukan oleh besar kecilnya motivasi orang tersebut. Nah, semangat siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru supaya bisa tepat waktu dan ingin mendapatkan nilai yang baik itu termasuk motivasi belajar yang tinggi. Yang kedua itu sebagai pengarah. Mengapa? Karena tingkah laku yang ditunjukkan oleh individu pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai tujuan yang ingin ditentukan. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk motivasi belajar yang mungkin teman-teman pernah temui. Yang pertama itu memberikan angka. Nah, memberikan angka ini artinya sebagai suatu simbol hasil aktivitas anak didik dalam memberikan angka. Nah, semua anak didik mendapatkan hasil aktivitas yang bervariasi. Pemberian angka kepada anak didik ini diharapkan dapat memberikan dorongan atau motivasi untuk teman-teman supaya lebih semangat lagi dalam belajar. Yang kedua, hadiah. Mengapa? Karena pemberian berupa kenang-kenangan kepada yang diberikan kepada teman-teman ini akan dapat menambah atau meningkatkan semangat belajar teman-teman karena akan dianggap sebagai suatu penghargaan dan sangat berharga bagi teman-teman sekalian. Yang kedua itu pujian. Nah, memberikan pujian ini merupakan sesuatu yang diharapkan semua orang. Nah, adanya pujian ini berarti ya suatu perhatian yang diberikan kepada guru, kepada siswa, sehingga semangat bersaing teman-teman ini lebih meningkat. Yang keempat, gerakan tubuh. Nah, misalnya gerakan tangan, gerakan kepala, yang membuat suatu perhatian terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, gerakan tubuh ini memberikan suatu respon dari siswa yang artinya di dalamnya siswa itu menyimak suatu pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kelima memberikan tugas. Ini merupakan suatu pekerjaan yang menuntut ya, untuk segera diselesaikan. Nah, di sini ada yang memiliki atau sering diberikan banyak tugas? Sepertinya terkendala jaringan. Nah, pemberian tugas kepada siswa akan memberikan suatu dorongan dan motivasi kepada anak untuk memperhatikan segala isi pelajaran yang disampaikan. Bisa dibilang kayak mengulang tugas gitu. Nah, yang keenam itu memberikan ulangan harian. Nah, ini merupakan strategi yang paling umum dan mungkin teman-teman sudah sering merasakannya, yaitu memberikan ulangan, yaitu guru memberikan ulangan kepada siswa untuk menguji siswa tersebut, supaya siswa tersebut bisa belajar untuk yang nantinya bisa memotivasi dirinya untuk belajar. Yang ketujuh, mengetahui hasil. Nah, rasa ingin tahu ini kepada sesuatu ini belum yang diketahui. Dalam hal ini siswa berhak mengetahui hasil pekerjaannya supaya siswa tersebut bisa lebih mengembangkan potensi dirinya. Misalnya dia mendapat nilai yang rendah, nah nantinya dia akan lebih semangat lagi dalam belajar untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Yang kedelapan adalah hukuman. Nah, dalam proses belajar mengajar ini biasanya guru memberikan sanksi ke siswa untuk yang melakukan kesalahan. Dan ini bertujuan untuk meningkatkan supaya siswa itu bisa lebih fokus dan tidak main-main dalam belajar. Nah, adapun tips untuk meningkatkan motivasi belajar yaitu buat agenda belajar. Nah, ini mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman sekalian nantinya dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu buat agenda belajar, di mana agenda belajar akan membantu teman-teman untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Dengan demikian, teman-teman akan bisa lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Cukup dengan membuat agenda belajar, teman-teman akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam belajar. Yang kedua, tentukan gaya belajar. Nah, setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing, maupun itu metode dalam belajar. Maka tentukanlah apakah kamu termasuk seorang yang bertipe visual, auditory, atau kinestetik.
dengan mengetahui gaya belajar teman-teman. Kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang teman-teman ingin pelajari. Yang ketiga, istirahat. Nah, istirahat ini merupakan tips yang sangat penting juga karena merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran. Nah, belajar terus-menerus itu tanpa memberikan waktu istirahat itu akan membuat otak dan tubuh kita menjadi lelah. Nah, ketika tubuh kita lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Materi yang dipelajari tidak akan bisa diserap optimal dan ingatan pun bakalan menurun. Nah, selain itu istirahat juga dibutuhkan karena supaya kondisi tubuh kita tetap fit. Terus yang keempat, yaitu coba hindari gangguan belajar. Nah, seringkali gangguan saat belajar ini menghambat proses penyerapan materi. Untuk memperoleh suatu belajar yang suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan yang mungkin terjadi. Nah, teman-teman harus mengatur waktu untuk misalnya bermain game, bermain gadget, melihat televisi, game online. Nah, di sini banyak ya yang sering main game online. Banyak, Kak. Oh, nah nanti mungkin bisa ya diatur kayak jadwalnya. Ya, sekarang kan tidak melarang untuk main game, mungkin bisa dibatasi begitu. Iya, Kak. Nah, terus teman-teman juga apabila belajar itu jangan di tempat keramaian. Usahakan tidak ada sesuatu di sekeliling kita yang dapat mengalihkan fokus belajar teman-teman. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi dari kakak mengenai layanan ini, yaitu dengan topik motivasi belajar. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Nah, mungkin itu saja. Nah, semoga di lain waktu kita bisa melakukan layanan lagi dengan tema-tema yang lebih inovatif dan lebih bagus nantinya. Gimana teman-teman? Masih semangat semuanya? Masih. Nah, mungkin waktu kita juga sudah cukup ya. Jadi kakak akhiri saja. Sebelum itu ada yang bisa menutup ini dengan berdoa? Saya, Kak. Oh ya. Baik, setelah kita melakukan pembelajaran pada kakak, marilah kita berdoa agar apa yang kita Amin. Baik, terima kasih dari Akbar. Nah, semoga materi yang kakak berikan bisa bermanfaat dan teman-teman sekalian bisa melakukan keempat tips tadi dalam keseharian kita. Untuk itu kakak mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.